Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita akan masuk biidznillah azza wa jal al-bab tsalits, bab yang ketiga, fi turuqi tahsilil ilmi wa akhta'in yajibul hadharu minha. Bab yang ketiga tentang jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu serta kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Wa fihi faslan, di dalam bab yang ketiga ini ada dua pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama tentang turuqu tahsilil ilmi, jalan-jalan mendapatkan ilmu. Al-faslul tsani, pasal yang kedua tentang akhta'un yajibul hadharu minha, kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Kita masuk pasal yang pertama dari bab yang ketiga tentang turuqu tahsilil ilmi, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Silakan dibuka halaman yang ke-55. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Minal ma'lum anna al-insana idza arada makanan fala budda an ya'rifa at-tariqa al-musila ilaihi. Perkara yang maklum, ini diketahui bersama, bahwasanya tatkala seorang insan dia ingin pergi ke sebuah tempat, maka lazimnya adalah dia mengetahui jalan yang mengarah ke tempat tersebut. Wa idza ta'addadat at-turuqu fa innahu yabhath an aqrabiha wa aisariha. Dan kalau seandainya untuk pergi ke tempat tersebut memiliki banyak jalan, maka yang lazim adalah seseorang berusaha untuk mencari jalan yang terdekat dan jalan yang termudah. Ini tabiat manusia. Tatkala dia ingin pergi ke suatu tempat dan memiliki banyak jalan ke sana, maka dia pasti berusaha mencari jalan yang terdekat, yang tersingkat, dan jalan yang paling mudah untuk dia lalui. Lidzalika kana minal muhimmi li talibil ilmi an yabniya talabahu lil ilmi ala usulin. Kata penulis, oleh karenanya di antara perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu adalah hendaknya seorang talibul ilmi membangun perjalanan ilmiahnya di dalam menuntut ilmu syar'i di atas usul, di atas kaidah-kaidah yang baku. Wala yatakhabbat khabta aswa, dan jangan sampai dia terombang-ambingkan dari jalan ilmu yang tepat. Faman lam yutqin al-usula hurimal wusula. Barang siapa yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar di dalam menuntut ilmu syar'i, maka dia akan terhalang untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala an-nazim, berkata seorang penyair, wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah. Amma ba'du, ilmu itu adalah samudra yang sangat luas. Seorang bekerja keras tak akan mampu mencapai ujungnya. Itulah ilmu. Semaksimal apapun kita berusaha, maka tidak akan pernah sampai kita kepada ujung ilmu. Lakinna fi usulihi tashila linailihi fahris tajid sabila.
Akan tapi ada kemudahan di dalam meraih ilmu dengan menggunakan kaidah-kaidah dasar. Maka bersungguh-sungguhlah, niscaya engkau akan mendapatkan jalan menuju ilmu tersebut. Ightanimil qawa'idal usula faman tafuthu yuhramul wusula. Maka manfaatkanlah kaidah-kaidah dasar itu, karena barang siapa yang mengabaikannya, maka ia akan memetik kegagalan. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, cara agar kita mendapatkan ilmu secara maksimal, hendaknya kita memahami kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah dasar di dalam memahami ilmu-ilmu syar'i. Kata penulis, fal usulu hiyal ilmu wal masailu furu'un. Maka kaidah-kaidah dasar itulah ilmu. Sedangkan masalah-masalah itulah cabang dari ilmu itu. Ka asli syajarati wa aghsaniha, persis seperti akar pohon dengan batang atau rantingnya. Idza lam takunil aghsanu ala aslin jayyidin fa innaha tadhbulu wa tahlaku. Kalau seandainya sebuah pohon tidak memiliki akar yang baik, akar yang kokoh, maka dipastikan dia akan mudah untuk tumbang dan mudah untuk mati. Nah, maka ilmu pun sama. Kalau seandainya kita nggak punya usul, nggak punya kaidah-kaidah di dalam memahami ilmu, maka pemahaman kita akan tidak maksimal di dalam memahami ilmu syar'i yang kita pelajari. Oleh karena seorang muslim, seorang muslimah, seorang talibul ilmi sangat berhajat untuk memahami kaidah-kaidah usul di dalam dunia ilmu. Lakin mahiyal usul? Namun pertanyaannya, apakah usul itu? Apa kaidah-kaidah dasar itu? Al-jawab, maka jawabannya kata penulis, al-usulu hiya adillatul kitabi wa sunnah wal qawa'idu wal dawabitu al-ma'khudhatu bit-tatabbu'i wal istiqra' minal kitabi was sunnah. Yang dimaksud dengan usul adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kaidah-kaidah dasar atau dhabit-dhabit yang diambil secara observasi ataupun penelitian dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita sudah membuat dhabit-dhabit tertentu atau kaidah-kaidah tertentu yang mereka ambil dengan cara istiqra dan tatabbu, dengan cara meneliti dan mengobservasi dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka jadikan sebagai kaidah di dalam mengambil sebuah hukum dalam permasalahan tertentu. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilmi, dan memahami kaidah-kaidah tersebut di antara perkara terpenting yang hendaknya dimiliki atau difahami oleh seorang penuntut ilmu. Insyaallah taala akan kita berikan contoh di dalam memahami kaidah-kaidah ilmu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.